Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tiga tahapan normalisasi data. Di sini ada Anormalist Form atau UNF, di mana masih berbentuk data mentah dan memiliki banyak multi value atau nilai ganda. Selanjutnya atau tahap kedua, First Normal Form atau 1NF. Di sini Apa nih kulit saya? Nanti aja foto sebalik. Di sini semua datanya masih berbentuk data tunggal dan masih saling bertergantungan. Di First Normal Form masih memiliki banyak nilai ganda atau multi value. Untuk Second Normal Form atau 2NF, beberapa datanya sudah saya pisahkan. Yang pertama menjadi supplier. Di supplier ada nofaktur, tanggal, termin, PO no, total penjual, PPN, utang dagang, nama supplier, alamat supplier. Yang kedua ada customer, di mana di dalam entitas customer masih terdapat value nama customer, alamat customer. Entitas yang ketiga ada barang. Di dalam value barang ada nofaktur, nama barang, jumlah, satuan, harga per unit, dan total harga. Di tahap yang kedua ini atau second normal form 2NF masih memiliki beberapa nilai ganda atau multi value. Dan integritas datanya masih belum terjaga. Tahap keempat ada type normal form atau 3NF. Di 3NF ini sudah saya pisahkan menjadi 5 entitas. Ada supplier, customer, barang, faktur, dan detail faktur. Di normal form semua datanya sudah tidak ada nilai ganda atau multi value dan integritas datanya lebih terjaga. Pertama ada supplier, value supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier. Yang kedua ada customer. Di value customer ada ID customer, nama customer, alamat customer. Yang ketiga ada barang. Di dalam value barang ada kode barang, nama barang, harga satuan. Dan keempat ada faktur. Di dalam value faktur ada no faktur, tanggal, termin, PO no, total penjualan, PPN, utang dagang, ID supplier, dan ID customer. ID supplier berasal dari entitas supplier dan ID customer berasal dari entitas customer. Yang kelima ada detail faktur. Di dalam value detail faktur ada no faktur. No faktur ini berasal dari entitas faktur. Kode barang. Kode barang ini berasal dari entitas barang dan jumlah, satuan, total harga. Di normal form integritas datanya lebih terjaga dan sudah tidak saling bertergantungan karena sudah memiliki primary key masing-masing. Baiklah, selanjutnya setelah kita menormalisasi data ya, kita akan membuatnya dalam bentuk IRD dan data modeler. Baiklah, setelah menormalisasikan datanya, saya akan membuatnya dalam bentuk IRD atau data modeler menggunakan aplikasi Oracle SQL. Baiklah, di sini yang pertama adalah membentuk entitasnya. Di sini kita memiliki 5 entitas. Yang pertama ada supplier, customer, barang, faktur, dan detail faktur. Entitas pertama yang kita buat adalah supplier.
Per boleh di mana nanti kena tempel nggak? Per. Angkut langsung tuh. Supplier, apply, Per. atribut. Balik. Kok boleh? Di dalam supplier atau value-nya, yang pertama ada ID supplier, Itu bukan. ID, Perlawan. ID supplier, Kemarin ya parah. dan ini primary key karena merupakan angka unik atau kode unik. Value yang kedua ada nama supplier, Kena nama ID transaksi. Kan beda ya? Beda, sampai kan. nama supplier, dan ini mandatory. Apply. Value yang ketiga ada alamat supplier, dan ini mandatory. Apply. Apply. Oke. Entitas yang kedua ada customer. Anjing kalau kayak tak boleh bikin short. Apply. Ya, ini itu. Di dalamnya atau value-nya, value pertama adalah ID customer. ID. ID customer. Dan ini merupakan primary key. STL DCMD itu apa sih? Yang kedua ada nama customer. Dan ini mandatory. Value yang ketiga ada alamat customer. Dan ini mandatory. Ini aja. Apply. Oke. Dan entitas yang ketiga ada barang. Mahal. Di dalam barang atau value-nya yang pertama adalah kode barang. Tuh, pakai kok coba bisa gerak kalau jalan kaki. Misal kalau pakai bot, kalau jalan kaki. Ya ini primary key. Di satu ada bawah. Value yang kedua ada nama barang. Ini mandatory. Yang ketiga ada harga satuan. Ini mandatory. Harga satuan. Dan entitas yang keempat ada faktur. Faktur. Kena slow. Aku nih. Di sini. Slow. Sumpah. Atribut faktur pertama ada no faktur. Orang gila waktu itu atau ngapain nih? Kalau itu
Mikir macam itu kan. Dan ini primary key. Atribut kedua ada tanggal. Dan ini mandatory. Atribut yang ketiga ada termin. Dan ini mandatory. Empat anjay. Kan tadi kapan dikasih pakai? Atribut yang keempat ada peono. Ini mandatory. Atribut yang kelima ada total penjualan. Dan ini mandatory. Atribut yang keenam ada PPN. Siapa dapat? Oh. Ini mandatory. Apply. Tolong Pak. Atribut yang ketujuh ada utang dagang. Ya keluarin dulu kan di luar kan. Koren ya. Ya, yang ada koren juga. Salah sih tadi Dan ini mandatory. kita pelajaran dulu gitu. Pasti yang ekonomi kan. Oke. Entitas yang kelima ada detail faktur. Mana di dalam detail faktur ada no faktur, kode barang, jumlah satuan, total harga. No faktur nanti akan mendapatkan dari entitas faktur dan kode barang akan mendapatkan dari entitas barang. Ya, di entitas kelima ada detail faktur. Di dalam detail faktur memiliki beberapa value. Value pertama ada jumlah. Dan ini mandatory. Selanjutnya ada satuan. Dan ini mandatory. Dan terakhir ada total harga. Total harga. Ini mandatory. Play. Oke. Setelah kita membuat entitasnya, selanjutnya kita akan membuat logical atau tipe datanya. VM pertama kita akan membuat tipe data yang ada di supplier. Yang pertama ada ID supplier. ID supplier menggunakan tipe data varchar dan size-nya 10. Kami mana ada dia di sana. Mana belakangnya tuh ini. Kok nggak mau? Ya kalau harus pakai untuk pakai titik. Dan saatnya kita mengisi tipe data nama supplier menggunakan tipe data varchar size-nya 50. Sekarang deh.
Biasanya kita akan mengisi tipe data alamat supplier yang mana size-nya adalah 100. Baik. Oke. Belum ada nih. Besoknya kita akan mengisi entitas customer. Yang pertama ada ID customer. ID customer menggunakan tipe data varchar dan size-nya 10. Size 10. Soalnya kita akan mengisi nama customer menggunakan tipe data varchar Atau belum lengkap. Karena pun di sini pelanggan dan dan size-nya adalah 50. enggak. Tapi yang ini belum pelanggan nih. Oh, izin nih. Soalnya ada alamat customer menggunakan tipe data varchar dan size-nya ada 100. Mana Senin besok? Oke. Soalnya kita akan mengisi entitas barang. Di dalam entitas barang, yang pertama ada kode barang. Kode barang menggunakan tipe data varchar Oh, enggak, insert itu harus tabelnya belum itu ini itu transaksi. dan size-nya ada 7. Soalnya kita akan mengisi nama barang. Nama barang menggunakan tipe data varchar. Allah. Size-nya 50. Yang tiga ada harga satuan menggunakan tipe data integer. Oke. Soalnya kita akan mengisi entitas faktur. Di dalam entitas faktur yang pertama kita isi ada no faktur. No faktur menggunakan tipe data varchar. Size-nya 12. Soalnya kita akan mengisi tipe data tanggal. Tanggal sudah memiliki tipe data khusus yaitu date. Khusus tipe data date ini khusus untuk tanggal. Selanjutnya kita akan mengisi tipe data termin. Termin menggunakan tipe data varchar, size-nya 12. Selanjutnya kita akan mengisi tipe data PONO. PONO menggunakan tipe data varchar, size-nya 13. Selanjutnya kita akan mengisi tipe data total penjualan. Total penjualan menggunakan Pacaran ini. tipe data integer. Ada alasan yang tadi apa dulu? Karena sih aku lagi nama.
Selanjutnya kita akan mengisi tipe data PPN. PPN menggunakan tipe data integer. Kita bisa menerima sendiri. Satu lah balik dari sini. Selanjutnya adalah kita akan mengisi tipe data hutang dagang menggunakan tipe data integer. Kena salah ini. Astagfirullah. Integer. Jangan. Ngeri. Cok, yang belakang aja, yang belakang, yang depan aja. Benar kok. Apply. Oke. Yang terakhir, kita akan mengisi logical tipe data detail faktur. Sudah yuk. Yang pertama ada jumlah. Jumlah menggunakan tipe data integer. Balik satu ini. Mana mana? Kalian ngapa pada mana? Selanjutnya ada satuan. Satuan menggunakan tipe data varchar. It's gone bad. Jangan langsung buat metal besar gue. Size-nya 10 cukup. Dan yang terakhir ada total harga. Total harga menggunakan tipe data varchar. Maaf. Total harga kita menggunakan tipe data integer. Apply. Oke. Setelah kita membuat entitasnya, selanjutnya kita akan membuat relationnya. Relation yang pertama ada supplier ke faktur. Supplier ke faktur. Supplier dapat memiliki banyak faktur. Dapat mengisi banyak faktur. Berarti one too many. Play. Oke. Selanjutnya, customer bisa memiliki banyak faktur. Berarti memiliki relation one to many. Dari customer ke faktur. Oke. Selanjutnya ada barang ke detail faktur. Key relation barang dapat memiliki banyak faktur dan faktur hanya bisa memiliki satu barang. Jadi one too many. Oke. Biasanya ada relasi faktur ke detail faktur.
Faktur ke detail faktur one to many, karena faktur dapat mengisi banyak detail faktur. Faktur hanya dapat mengisi satu faktur. Ya, bentar. Cepat. Oke. Tidak mau minta dipindah, Cok. Tadi nggak turen. Udah masuk aku, Fer. Kena sekali mati tadi. Kita membuat relasi dapat melihat dari data yang sudah kita normalisasi. Seperti ini. Jangan per hill aja per hill. Seperti itu loh. Hill Seperti ini. Dari supplier ke ID supplier ini berarti one to many. Karena faktur ID supplier ini bergantung ke supplier. Jadi dari sini dari one to many. Dan di faktur ada ID customer. Berarti faktur bergantung pada customer. Berarti dari customer ke faktur bisa disimpulkan menjadi one to many karena faktur bergantung pada customer. Dan ini ada no faktur. Iya sekali kena hitnya sudah mati juga. Ada no faktur. Berarti detail faktur ini bergantung untuk mengisi no faktur bergantung pada faktur. Berarti dari faktur ke detail faktur one to many. Dan di sini ada kode barang. Kode barang ini diisi dari entitas barang. Berarti detail faktur ini juga bergantung pada barang. Untuk mengisi kode barang. Berarti dari barang ke detail faktur one to many. Nah, setelah kita membuat relationnya, tahap yang terakhir tinggal tahu untuk engineer. Nah, telah jadi, telah siap. Yang terakhir tinggal kita rapikan. Sini kau. Ini kalau aku situ. Aku mau lihat anak siapa ya? Ini sudah ada. Jangan, jangan. Rainbow side. Marcus. Tinggal dirapikan. Bane gatot. Nggak trauma kelihatan pada. Bane gatot. Kita pindahkan saja biar lebih lapang atau lebih luas. Belanja berapa? Alis cok. Lancar. Nah, sudah siap. Mungkin sekian saja video saya. Selanjutnya akan membuatnya dalam bentuk DDL dan DBL menggunakan MySQL. Emang expert speak. Kode itu. Thanks for watching. Kode itu. See you next time. See you next time. Bye.